Kalau kita mempelajari pukulan forehand ya di olahraga tenis, pasti identik dengan forehand dengan topspin kan. Kemarin kita mempelajari bagaimana melakukan pukulan forehand untuk menciptakan topspin pada bola yang kita pukul. Tetapi sebetulnya topspin tersebut tidak wajib dilakukan karena topspin hanya salah satu dari 3 variasi pukulan forehand yang bisa kita lakukan. Forehand merupakan perkembangan dari olahraga tenis modern ya, dimana di tenis saat ini kita melihat pemain profesional melakukan pukulan forehand dengan topspin. Artinya pukulan forehand dengan topspin memang memberikan banyak keuntungan ketika kita lakukan. Padahal sebetulnya forehand dengan topspin ini merupakan salah satu dari 3 pukulan forehand lain yang bisa kita lakukan, seperti forehand flat dan forehand dengan slash kan. Tetapi kenapa selalu diarahkan ke forehand dengan topspin? Jadi forehand dengan topspin itu merupakan salah satu perkembangan dari olahraga tenis, di mana kita mengenalnya sebagai salah satu teknik tenis modern ya. Jadi ketika kita belajar baik dengan pelatih maupun dari video di YouTube, mungkin beberapa tutorial akan mengajarkan melakukan pukulan forehand dengan topspin. Padahal sebetulnya topspin bukan satu-satunya pukulan forehand yang bisa kita lakukan, di mana kita bisa melakukan pukulan forehand dengan flat maupun dengan slash kan. Tiga-tiganya merupakan cara yang valid, pukulan yang valid untuk melakukan pukulan forehand. Tetapi kenapa forehand dengan topspin ini seolah-olah menjadi sesuatu hal yang wajib kita lakukan? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus tahu terlebih dahulu perbedaan dari 3 pukulan ini. Forehand dengan slash, forehand flat, kemudian forehand dengan topspin. Forehand dengan topspin itu merupakan forehand yang memberikan banyak keuntungan kepada kita selaku pemain tenis. Jadi ketika kita melakukan pukulan forehand dengan topspin, maka bolanya akan lebih mematikan dan lebih mudah bagi kita untuk memenangkan poin. Artinya ketika kita bertanding di level kompetitif, misalnya turnamen, maka pukulan forehand dengan topspin akan lebih menguntungkan. Meskipun pukulan forehand dengan topspin tersebut memang tidak harus kita lakukan terus-menerus gitu kan. Ada beberapa situasi yang mengharuskan kita melakukan pukulan forehand dengan flat maupun forehand dengan slash gitu kan. Dengan masing-masing keunggulan dan fungsinya. Forehand dengan topspin memang pukulannya akan mematikan dan memudahkan kita dalam memenangkan poin. Tetapi forehand slash dan forehand flat itu juga bisa dilakukan untuk memenangkan poin dalam situasi tertentu. Misalnya ketika kita akan melakukan pukulan forehand flat ya, dan posisi bolanya itu ada di dekat net, artinya kita bisa maju sampai ke dekat net, tanpa harus melakukan pukulan forehand dengan topspin, kita bisa memenangkan poin. Dan forehand slash juga kadang-kadang ketika dilakukan secara tepat, bisa membuat kita memenangkan poin ketika pertandingan tenis gitu kan. Jadi tiga-tiganya, baik forehand dengan topspin, forehand slash, maupun forehand flat, merupakan pukulan yang sebenarnya bisa dilakukan. Dan banyak pemain tenis di level rekreasional yang mereka bahkan tidak perlu melakukan pukulan forehand dengan topspin. Mereka bisa mengembalikan bola yang datang ke area musuh gitu kan, tanpa perlu melakukan forehand dengan topspin. Karena memang tiga-tiganya, baik forehand slash, forehand flat, maupun forehand dengan topspin, memang pukulan yang bisa digunakan untuk memenangkan poin. Tergantung dari level permainan kita, tergantung dari musuh kita, dan tergantung dari tujuan kita. Apakah kita akan berkompetisi di level kompetitif misalnya di turnamen, maka kita wajib menguasai forehand dengan topspin. Tetapi ketika kita hanya bermain rekreasional gitu ya, rekreasional player, maka kita tidak perlu melakukan pukulan forehand dengan topspin. Banyak pemain di level rekreasional yang mereka bisa mengembalikan berbagai macam bola dengan berbagai situasi tanpa melakukan topspin. Jadi memang forehand dengan topspin itu hanya merupakan salah satu teknik dari 3 teknik yang lain. Tetapi kalau kita memang hanya menarget permainan rekreasional gitu ya, bisa bermain dan bisa mengembalikan bola ke lawan, maka kita tidak perlu melakukan pukulan forehand dengan topspin. Dan pukulan forehand flat dan slash ya, itu memang digunakan untuk keperluan tertentu kan. Misalnya ketika pukulan flat, itu kita menggunakannya ketika kita dekat dengan net, yang kita tidak perlu melakukan pukulan forehand dengan topspin, kita sudah bisa memenangkan poin. Kemudian pukulan forehand dengan slash, itu kita gunakan untuk mengatur tempo permainan kan. Jadi misalnya kita terus-menerus melakukan forehand dengan topspin, tetapi tidak juga memenangkan poin gitu. Biasanya kita akan memvariasikan pukulan kita dengan forehand slash. Dan memang 3 jenis pukulan tersebut harus kita kuasai dan harus kita variasikan ketika melakukan pukulan tenis. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bermanfaat.